Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya siang hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bu akan absen terlebih dahulu ya. Novia Herlina. Hadir, Bu. Ahmad Dori Pelita Ansara. Hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Raffi, Bu. Kemana Raffi? Raffi lampu rumahnya mati, Bu. Oh, ya udah beritahu saja nanti kalau Ibu akan memberi tugas ya. Ya, Bu. Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, pada mata pelajaran basis data ini, Ibu akan membahas tentang struktur hierarki basis data. Apakah nampak slide PowerPoint Ibu? Nampak, Bu. Baik, pada struktur hierarki basis data ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, definisi basis data, yang kedua hierarki basis data, yang ketiga entitas, yang keempat atribut, yang kelima tupel. Pertama akan kita bahas yaitu definisi basis data, di mana basis data merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kemudian, mengapa basis data dibutuhkan? Basis data sangat dibutuhkan yang pertama untuk mengurangi duplikasi atau penggandaan data. Yang kedua, mengurangi pemborosan biaya dan tempat penyimpanan berkas secara fisik. Dan yang ketiga, informasi lebih akurat, relevan, dan faktual. Kemudian, informasi mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Hubungan antar data juga meningkat. Kemudian, pusat data sehingga menjadi bagian terpenting dalam sistem komputer. Selanjutnya, contoh penerapan basis data yang pertama yaitu pada bank. Gunanya untuk pengelolaan data nasabah, akunting, dan semua transaksi perbankan. Kemudian bandara. Gunanya untuk pengelolaan data reservasi dan penjadwalan. Kemudian universitas, di mana yaitu untuk pengelolaan pendaftaran, pengelolaan nilai, dan alumni. Kemudian penjualan, di mana gunanya itu pengelolaan data customer dan penjualan. Kemudian pabrik, yaitu gunanya untuk pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan dan agen. Kemudian kepegawaian, yaitu gunanya untuk pengelolaan data karyawan, gaji, dan pajak. Kemudian telekomunikasi, yaitu pengelolaan untuk data tagihan dan jumlah pulsa. Selanjutnya, hierarki basis data. Yang pertama yaitu karakter, yang kedua field atau data, yang ketiga record, kemudian file, tabel, dan basis data. Pertama kita bahas yaitu karakter. Karakter merupakan bagian data yang terkecil dari basis data yang berupa angka, huruf, atau karakter khusus. Kemudian selanjutnya field, kolom, atau data. Ini merupakan merepresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data seperti misalnya nama, alamat, golongan darah, tanggal lahir, hobi, dan lainnya. Kemudian ada record. Record merupakan kumpulan file membentuk record. Record menggambarkan suatu unit data individu. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari file dan record. Bisa dipahami contoh dari record dan file ini? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya ada file. Siapa di sini yang bisa menjelaskan apa itu file? Petra? File. Saya, Bu. Ya. File merupakan terdiri atas kumpulan record, misalnya file mata pelajaran yang berisi semua mata pelajaran yang ada di sebuah sekolah. Baik, jadi file
yaitu merupakan kumpulan record, misalnya file mata pelajaran yang berisi semua mata pelajaran yang ada di sebuah sekolah. Nah, selanjutnya yaitu tabel. Tabel ini merupakan kumpulan dari beberapa record dan juga file. Ini merupakan contoh dari tabel. Ini tabel siswa. Di dalamnya terdapat yaitu NIS, nama siswa, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian ada basis data. Ini merupakan contoh dari basis data dari suatu universitas. Selanjutnya, yaitu entitas. Entitas merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik, abstraksi, misalnya. Biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari entitas. Binatang, yaitu ada kambing, sapi, kucing, dan lainnya. Kemudian ada orang, itu mahasiswa, dosen. Nampak contoh dari yang Ibu tampilkan pada PowerPoint? Nampak, Bu. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya yaitu atribut. Atribut ini merupakan karakteristik atau ciri yang mendefinisikan entitas sehingga dapat membedakan antara entitas satu dengan entitas lainnya. Dalam sebuah entitas pasti memiliki satu atau lebih atribut untuk mendefinisikan karakteristik dari entitas tersebut. Biasanya atribut digambarkan dalam bentuk oval. Kemudian, ini merupakan contoh dari atribut. Yang pertama yaitu konsumen. Dalam konsumen itu, atributnya yaitu ada ID, nama, alamat, telepon. Kemudian cucian. Di dalam cucian ada atributnya yaitu ID cucian, tanggal taruh cucian, tanggal ambil cucian, dan contoh yang lainnya. Selanjutnya, ini merupakan simbol dari entitas dan atribut. Yang persegi ini merupakan simbol dari entitas, yang bentuk oval ini merupakan simbol dari atribut. Kemudian ada contoh penggunaan atribut dan entitas. Ini merupakan contoh dari atribut dan entitas, yaitu ini merupakan entitasnya yaitu pembeli, atributnya yaitu ada ID pembeli, nama, alamat, dan telepon. Selanjutnya yaitu ada tupel. Tupel ini merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap, dan suatu tupel mewakili satu data atau informasi. Contohnya, record entry mahasiswa adalah kumpulan data value dari field nomor BP, nama, jurusan, dan alamat per barisnya. Kemudian, ini merupakan contoh dari tupel, yaitu tupel merupakan baris yang dari NIP sampai alamat, yaitu NIP-nya 14458, namanya Agus, alamatnya Depok. Tupel ini merupakan baris dari tabel tersebut. Kemudian kolom dari NIP ini merupakan atributnya. Kemudian relation ini merupakan hubungan dari NIP, nama, dan alamatnya. Mungkin sekian penjelasan materi dari Ibu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Untuk lebih bisa dipahami, kita akan diskusikan di grup WA dan juga Ibu akan mengirim tugas pada Google Classroom. Ya, Bu. Dan juga beritahu pada teman-teman yang tidak hadir pada hari ini untuk mengerjakan tugas. Tugas tersebut dikumpul pada Kamis depan. Ya, Bu. Baik, Bu. Apa ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Tidak, Bu. Baik, mungkin sekian. Sebelum Ibu tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.